Ada filosof Stoik yang bilang bahwa kebahagiaan itu bukan urusan ada di mana harus seperti apa, tapi kebahagiaan itu sebenarnya tinggal kita akui atau tidak, itu saja. Akan selalu ada alasan untuk kita bahagia. Sudah berarti selesai itu saja. Yeah. Baik, semoga kita belajar pelan-pelan ya tentang kebahagiaan. Jadi ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa bedanya dunia timur dengan dunia barat hari ini. Kalau di dunia barat itu kebahagiaan diimpikan oleh banyak orang. Kalau di dunia timur yang diimpikan lebih banyak bukan kebahagiaan, tapi kesuksesan. Saya enggak tahu teman-teman termasuk yang pengen bahagia apa pengen sukses. Iya. Jadi orang Indonesia, orang Timur itu banyak ketika disurvei yang dikejar kesuksesan. Ya kalau kata pahlawan kita ulama Buya Hamka, orang itu memang mencari yang belum dimiliki. Jadi berarti apa, kita di dunia timur itu mungkin banyak yang bisa bahagia dalam situasi apapun, tapi tidak sukses hidupnya. Dan itu ternyata saya buktikan di Jogja. Jadi kemarin mungkin orang heboh rame, Jogja itu secara ekonomi rendah, tapi rating kebahagiaannya paling tinggi. UMR Jogja itu paling rendah se Indonesia, tapi orangnya bahagia-bahagia. Jadi rambi duit apa-apa seiso cengenges-cengenges ngopi nongkrong. Itu unik Jogja itu. Jadi teman-teman bolehlah kapan-kapan main ke sana melihat betapa bahagianya orang Jogja meskipun ya kondisi ekonominya tidak terlalu menggembirakan. UMR-nya paling rendah. Itu menurut saya jangan-jangan orang Indonesia itu secara umum seperti itu. Orang Barat itu kalau membaca tingkat perekonomian kita, situasi sosial politik seperti di berita-berita, mungkin bayangannya orang Barat itu orang Indonesia itu mesti stres kabeh, mesti sumpek semua, mesti pokoknya ndak ono yang senyum, ndak ada yang ketawa. Tapi begitu ke Indonesia mungkin kaget mereka. Cah-cah iki cengenges padahal wis terancam DO. Nah, kok bisa-bisanya sesantai itu, mungkin itu situasinya. Baik, bismillah kita mulai belajar ya. Itu yang tadi disampaikan Pak Dekan, Pak Rektor luar biasa itu materi-materi filsafat. Meskipun saya agak ragu-ragu teman-teman bisa tak ajak filsafatan malam-malam kayak gini ya. Iya, saya membayangkan ini foto ngantuk nanti foto apa? Karena penelitian terbaru ternyata manusia hari ini itu span fokus itu kemampuan konsentrasinya itu maksimal hanya 20 menit. Nah, nanti Bapak Ibu dosen yang ngajar diinget-inget ya, kalau sudah 20 menit itu pikiran mesti ngelambiar kemana-mana sudah. Nah, iya, itu generasi hari ini begitu. Jadi kalau ngajar kok lebih 20 menit sih ngoceh, wah ya percayalah ndak dirungokke mahasiswanya. Fokus itu cuma 20 menit awal. Makanya semoga saya ndak panjang-panjang. Kalau terlalu kalau terlalu panjang ya nanti dihentikan ya Pak, sudah Pak, angkat tangan. Nanti kalau ada yang tidak kuat angkat tangan ya. Nanti saya turuti. Baik, bismillah. Saya awali dari sini saja ya, belajar kebahagiaan itu. Kalau dalam Islam itu ada beberapa term untuk menyebut bahagia. Ada istilah sa'adah. Ada istilah falah, hayya alal falah. Ada istilah faroh, kegembiraan. Ada istilah salam, keselamatan, kesejahteraan. Ada istilah najah. Ini beda-beda. Jadi mungkin teman-teman belum sa'adah, tapi sudah faroh. Itu tadi. Ekonominya rendah, jadi masih banyak keprihatinan, tapi bisa seneng kok. Kita menyebutnya gembira, padahal itu mungkin belum, itu masih faroh saja. Orang stres juga bisa gembira. Kayak kalian saking judeknya mikir kan kadang-kadang cengenges-cengenges dewe. Itu mungkin faroh.
tapi belum sa'adah. Kalau sa'adah itu bahagia yang utuh, yang paripurna. Beda lagi dengan falah. Makanya kita kalau adzan itu dipanggil hayya alal falah. Kalau falah itu kebahagiaan di puncaknya. Jadi kalau dalam Islam puncaknya kebahagiaan di akhirat nanti. Maka ketika kita sholat sebenarnya kita diajak untuk bahagia di hari akhir nanti. Makanya panggilannya hayya alal falah. Kadang diterjemahkan kemenangan. Orang menang itu kan yang sejati besok di akhirat, tidak di sini. Jadi ada sa'adah, kebahagiaan yang utuh, ada falah, ada faroh, sekedar gembira saja, ada najah. Kalau najah ini sukses mengatasi rintangan. Najah ini juga luar biasa. Orang najah itu kayak kalian kuliah lama ndak lulus terus lulus. Itu kan gembira, senang. Tapi mungkin juga belum sa'adah. Kan biasanya kalau sudah lulus itu kan gembiranya sampai kamu wisuda saja. Setelah wisuda kan bingung lagi. Jadi lulus mau apa gitu. Saya punya mahasiswa Pak Dekan, Pak Rektor. Kok enggak lulus-lulus sampean? Saya bingung Pak, nanti kalau saya lulus statusnya pengangguran. Nah, kalau sekarang enggak lulus lebih enak mahasiswa. Jadi ini masih punya status, besok pengangguran. Jadi ini namanya najah. Kalau kalian lolos sukses namanya najah. Maka yang tadi disebut, wah orang Indonesia itu seneng meskipun tidak punya duit, meskipun susah, itu sebenarnya belum bisa disebut bahagia. Mungkin masih faroh saja. Para sufi para sufi ini memang tidak peduli dunia, hidupnya luar biasa. Ini kita sebutnya dia kebahagiaannya namanya falah. Menang dia, tidak tergoda oleh dunia. Nah, nanti ada yang sekedar najah. Najah itu sukses melewati satu capaian. Ini kalau nanti teman-teman keluar kalau ditanya, kamu bahagia enggak? Kan sekarang sudah bisa agak enggak lu bahagia jenis apa dulu? Nah, jenis sa'adah, apa jenis faroh, apa jenis falah, apa jenis najah. Karena 4 hal ini tidak sama, berbeda. Mungkin kita najah tapi tidak sa'adah. Bahkan mungkin kita sebenarnya falah dan sa'adah tapi tidak faroh. Tidak ceria, tidak gembira karena mungkin ada banyak beban hidup. Baik, itu dari sisi istilahnya. Sekarang kita lihat, kita mulai masuk filsafatan ini Kita awali dari gimana sih caranya bahagia. Malam hari ini tidak terlalu dalam filsafatnya karena judulnya bincang-bincang saja, ngobrol saja malam hari ini. Jadi teman-teman tidak usah tegang, tidak usah ditunggu, ini filsafat tidak. Kita ngomong santai kita nikmati malam hari ini. Jadi rumus pertama orang bahagia adalah, ini paling dasar, paling banyak disebut di semua teori filsafat. Menerima yang sudah terjadi, menikmati atau mensyukuri yang sedang terjadi, kemudian tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi. Ini 3 ini kalau diomongkan wendeng gampang, tapi dilakoni abot. Menerima yang sudah terjadi itu kalau dalam tasawuf namanya ridho. Kemudian menikmati yang sedang terjadi kalau dalam tasawuf namanya syukur. Tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi kalau dalam tasawuf namanya roja. Jadi hidup itu dialektika perputaran antara ridho, syukur, dan roja. Kalau 3 karakter ini kalian miliki, percayalah bahagia hidupmu. Masalah kita biasanya bulat di antara 3 ini. Mungkin kita terpenjara masa lalu. Ditinggal pacarmu bulan lalu sampai hari ini tidak move on. Itu kan berarti tidak ridho dengan yang terjadi kemarin. Pacarnya sudah punya anak 1, kamu masih muter, tidak jelas.
masih inget-inget terus, itu namanya ndak ridho dengan masa lalu. Jadi terimalah, wong itu sudah kenyataan, sudah jelas terjadi kok. Malah kamu bikin spanduk, aku tunggu jandamu. Ikut jenenge gak ridho. Jadi iya, emangnya satu-satunya hanya itu kok, sempit sekali kali itu. Jadi ridho lah. Yang sudah terjadi bagaimanapun tidak bisa diulang. Ridho. Jadi makom ridho ini kalau dalam tasawuf sebenarnya tinggi. Kita itu nanti bisa kembali langsung pada Allah ketika kondisi jiwa kita rodhiyatam mardiyah. Kita meridhoi ketetapannya Allah dan pada akhirnya Allah juga ridho pada kita. Jadi rumus pertama itu, ridhoilah. Yang sudah terjadi mbok ikhlaskan saja. Biar kamu ringan. Ngapain kamu bawa terus kemana-mana? Tentang apapun. Mungkin nilaimu semester lalu misalnya, oh, kemarin kok saya dapat E, ya mbok sudah diridhoi saja, yang anjane kowe males. Ya nanti diulang kan gitu saja. Kamu bawa kemana-mana stres, terus diajak guyon raiso, nesu terus. Dan yang sudah kejadian, mbok sudah lepaskan saja, ikhlaskan saja. Lebih ringan. Yang kedua, syukur dengan yang sedang dijalani sekarang. Jadilah pribadi yang bersyukur. Rasulullah itu satu ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah, wahai Rasulullah, sampean ini kan sudah jaminan masuk surga. Kok yo masih rajin tahajud, masih rajin puasa, mbok sudah kan menang, berarti kan sudah mesti suarga. Kayak kalian kalau dijamin masuk surga kan yus sak karepmu wis kan, mesti sak seneng-senengmu wis. Disuruh sholat Allah sudah mesti masuk surga, kok suruh puasa mesti males. Tapi jawabannya Rasulullah apa? Apa engkau tidak senang kalau aku termasuk hamba yang bersyukur? Apa aku termasuk hamba yang tidak bersyukur? Karena bersyukur itu membahagiakan. Jadi rela dengan situasi sekarang itu membuat orang bersyukur. Ini jalannya banyak ya, termasuk antara lain yuk positive thinking, yuk ndak usah mikir negatif-negatif terus, ayo mikir yang positif-positif saja. Kita itu selalu lebih sering disibukkan oleh satu masalah kita dibandingkan puluhan, ratusan, mungkin ribuan anugerahnya Allah pada kita. Dikasih sehat, dikasih ganteng, dikasih mulus hanya karena satu jerawat. Rasanya koyo dunia ini gelap. Tiap hari wil-wil jerawat, iki kok ono ya jerawat. Terus lupa bersyukur hanya gara-gara itu. Padahal hidup kita begitu banyaknya anugerah Tuhan. Cirinya orang yang tidak bersyukur itu gampang sambat. Sambat itu kan ya, isine urip ki sambat terus. Begitu diajak ngobrol ya isine sambat. Ndak iso guyon, ndak iso wis pokok mencurang terus. Dari mana Mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ibu dijak ngomong, wes kok jalan kaki aja Mas? Emangnya harus merangkak? Sekali gak kena dijak guyon. Hidup itu rasanya gelap terus, tidak bersyukur. Jadi ayo disyukuri yang sedang berjalan. Iya memang tidak perfect hidup kita, selalu ada kurangnya. Tapi kan kita punya Tuhan, kita punya Allah. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kalian boleh cari kesulitan hidupmu apa saja. Boleh kamu ranking, saya masih perlu ini, perlu itu. Tapi kan kita juga punya Allah. Besok pagi bisa selesai semua, mungkin saja. Tidak mungkin Pak, saya sudah terancam DO, separuh mata kuliah saya belum lulus. Loh kalau Allah menghendaki kenapa tidak? Ya siapa ngerti tiba-tiba nanti Pak Rektor dapat wahyu apa dapat ya terus mimpi ketemu Rasulullah, ini mahasiswa ini selamatkan ya. Kalau enggak, oh itu kalau ada Allah kenapa tidak? Loh. Ada enggak di sini yang hari ini misalnya tiba-tiba bercita-cita saya pengen jadi presiden Pak, kamu mungkin enggak berani ya? Enggak mungkin lah Pak ya, yang akan datang saya mesti. Loh kamu enggak ngerti kalau Allah menghendaki itu.
Ya sapa ngerti nanti tiba-tiba ada bencana besar garek kowe dhewe sak Indonesia presiden wis. Saya baru baca sejarah itu di Iran tahun berapa itu, jadi semua pejabatnya rapat di satu gedung. Ya DPR, ya MPR, ya eksekutif semuanya. Tiba-tiba dibom semua jadi satu. Terus jadi mati satu generasi pejabat itu. Yang kemarin digadang-gadangnya. Akhirnya kan ganti baru semua itu kan tidak terbayangkan. Semua yang kemarin pesimis apa ya bisa saya jabat. Ternyata ya iso kalau Allah menghendaki. Jadi selalu kalau bahasa kita kan ada qadarullah. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Ya kalau kayak teman-teman kalau pas berkaca itu loh, ya Allah wajahku kok kayak gini ya, apa ya laku saya besok. Misalnya kamu pesimis loh, loh ya kalau Allah menghendaki kenapa tidak? Mungkin besok pagi kamu langsung dapat pasangan. Kadang-kadang yang pas-pasan itu lebih cepat dapat pasangan daripada kalian yang jadi iya. Biasanya sih ganteng-ganteng anyi-anyi. Ya, oke ya. Jadi apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Makanya jangan putus asa, di masa depan kita punya Allah. Jadi mensyukuri hari ini, kemudian penuh harapan di masa depan. Banyak loh, misalnya kan saya sering ikut diskusi itu. Biasanya pejabatnya bilang, besok kita 2045 Indonesia tahun emas itu. Sebagian besar mahasiswa itu terus pesimis. Apa ya mungkin Pak, wong kita ini situasinya kayak gini. Lu kita itu punya Allah. Ya separah apapun situasi kalau Allah menghendaki kenapa tidak? Ya siapa tahu tiba-tiba Nabi Isa turun terus kiamat ya berarti. Saya membayangkan kalau Nabi Isa turun beneran malam ini turun besok pagi dia dipenjara sama Pak Polres dianggap penistaan agama. Dilapor ke mesti orangnya ngotot saya Nabi Isa beneran loh nggak iso aja penistaan mesti. Jadi stres Nabi Isa nggak bisa menjalankan tugasnya sekarang. Oke, baik. Jadi yang pertama ini pokoknya ayo diinget-inget ya. Kita ridho dengan keputusannya Allah apapun, kita syukuri dengan yang sedang kita jalani, dan kita penuh harapan ke masa depan karena kita punya Allah. Kita roja. Ini rumus pertama dasarnya. Teori ini kalau teman-teman tertarik boleh didalami antara lain yang sekarang banyak dibahas. Filsafatnya namanya stoikisme. Tapi ya sebenarnya nilai-nilainya sangat Islami. Yang kedua, jalannya kebahagiaan itu teman-teman harus dasarnya ilmu. Kadang-kadang saya pakai istilah tahu diri dan tahu batas. Tidak mungkin orang itu bahagia kalau tidak tahu apa yang membuatku bahagia. Saya tidak yakin yang malam hari ini hadir kalau satu-satu ditanya, Mas, yang membuatmu bahagia apa? Itu biasanya tidak jelas. Kalau sudah besar-besar gini biasanya hidupnya sudah penuh keraguan. Iya. Kalau anak yang kecil-kecil biasanya lebih mantap. Anak kecil itu kalau ditanya cita-citanya apa? Ayo, dokter, pilot, tegas. TK itu tegas. Tapi begitu mahasiswa kayak gini, cita-citanya apa? Enggak tahu, Pak. Lu kan kuliahnya pendidikan, nanti ngajar toh? Enggak yakin saya, Pak. Wis, ya burek nek ngono. Jadi, ayolah. Tahu, pahami dirimu. Kurangmu apa, lebihmu apa, passionmu apa, cita-cita keinginanmu apa. Plus tahu batas. Jadi ngerti, iya Pak, saya pingin hafal Quran Pak. Target saya ya kira-kira 3 tahun lagi lah. Masuk akal, ini namanya tahu diri, tahu batas. Saya pingin hafal Quran Pak, ya kira-kira kalau 2-3 hari lagi lah Pak. Ya enggak ngerti batas. Enggak rasional, enggak masuk akal. Jadi tahu dirimu, paham, oh saya
tipe orang yang kayak gini, berarti saya hidup harus kayak gini, plus ngerti batasnya. Jadi biasanya sumbernya putus asa itu nggak tahu diri, nggak tahu batas, nggak paham siapa aku, dan nggak ngerti sampai batas apa aku harus maju dan kapan aku harus mundur. Banyak orang yang ngototnya luar biasa padahal bukan ranahnya. Makanya orang itu diantara, kan ada doa yang terkenal sekali itu. Doanya begini isinya, ya Allah, beri aku kekuatan untuk mengubah yang bisa diubah. Kemudian beri aku kesabaran untuk menerima yang tidak bisa diubah. Dan beri aku kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Nah, ini doa ini menarik. Kita diminta untuk ngerti batas kita. Ya kalau memang saatnya diubah, yuk diubah. Semangat. Tapi kalau memang tidak mungkin diubah, ya jangan diubah. Nanti kita stres sendiri. Misalnya kalian, wah, saya habis nonton drakor Pak, saya ingin secakep artis di drakor itu. Yo, nanti kamu stres sendiri. Yo operasi plastik ya Pak. Yo plastiknya butuh berapa kalau kalian yang ingin begitu. Jadi harus ngerti batasnya. Karena begitu kamu nabrak batasmu sendiri, hasilnya mesti tidak bahagia. Misalnya kalian, saya itu Pak tipe orang yang baperan Pak. Kalau orang ngomong saya tersinggungan Pak. Ah itu kamu harus ngerti, tipe kayak gini kamu nyari temen yang ngomongnya netral saja, jangan nyari temen yang kalau ngomong nyinyir, nyelekit, cerewet, nyusahi, itu wis stres dewe Mas. Jadi kamu bisa milih temen yang cocok ketika kamu paham dirimu. Jurusan juga begitu. Saya enggak tahu teman-teman kuliah di Uni ambil jurusan apa, itu kemarin sambil ngukur kapasitasnya enggak. Ada enggak yang malam hari ini merasa salah jurusan saya Pak? Iku sebabnya gak lulus-lulus. Jadi lah mau lulus gimana Pak? Kuliah isinya tugas terus. Ayo jenenge kuliah. Kalau diajak makan terus itu namanya bukan kuliah, catering. Jadi ayo pahami diri, kenali diri. Kalau di teori Stoik tadi ada istilah, mari kita paham yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Itu namanya ngerti batas. Misalnya, Pak saya punya teman cerewet luar biasa. Loh, cerewetnya teman kita di luar kontrol kita. Tapi tanggapan kita, respon kita terhadap cerewet itu ada dalam batas kita, kontrol kita. Oh iya sih saya paham teman saya cerewet, jadi kalau dia ngomong apa aja wis dianggap bahwa radio rusak, enggak ngefek. Nah, karena kita ngerti dia seperti apa, responnya ada di kita, dianya seperti apa, monggo saja. Nah, ini sadar diri dan kita tahu batasnya. Oke, rumus kedua. Mulai ya, nanti teman-teman dievaluasi lagi. Pernah enggak sih teman-teman itu tanya serius, saya itu orang yang kayak gimana sih? Terus dicatat, sampai cateti ya. Aku orangnya yang pertama enggak suka kalau yang gini, saya sukanya yang begini, sampai cateti terus enaknya terus bagaimana? Ada enggak yang ini yang bisa saya ubah? Yang negatif, atau ada enggak yang ini enggak perlu diubah, ini jalan saja dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk bahagia. Enggak mungkin orang bisa bahagia kalau enggak tahu dirinya. Kalian dalam berkarir nanti juga begitu. Kalau enggak paham dirimu, saya itu keahlianku apa, kepintaranku apa, kepandaianku apa, ya kalian sulit untuk bahagia. Bahkan enggak iso maju. Orang maju itu kan orang yang paham, saya sekarang di sini berarti maju itu ke situ. Kalau kamu enggak paham posisimu di mana, situasimu kayak apa, ya enggak bisa didetek. Kamu maju atau tidak. Jangan-jangan kamu mundur tapi tidak sadar. Kalau sholatmu tambah lama tambah cepat, itu maju apa mundur? Ini tambah hafal ya, mau tambah cowok. Itu kalau kata ustadz saya dulu ya, sing sholatnya tambah cepat berarti ciri-ciri tambah pinter. Karena dulu waktu baru bisa sholat itu kan dungonya lengkap itu.
Oh, semuanya dibaca. Begitu tambah pinter. Habis takbiratul ihram mau baca iftitah sunnah ya. Oh, diloncati wae. Terus habis maca Fatihah harus maca surat. Surat juga sunnah. Terus dilewati wae. Terus ruku baca tasbih 3 kali. 3 kalinya sunnah juga. Sekali wae cukup. Jadi kalau ada yang terawih cowok itu berarti pinter itu. Karena wis hafal tambah pinter Pak lagi hitungannya idem wae malaikat ibit-ibit kayak nulis skripsi itu loh kesuwen emangnya malaikat nggak ngerti yang kita inginkan ini terus jawab betul. Jadi rumus kedua kalian harus tahu dirimu terus tahu batasmu baru kalian bisa bahagia kalau enggak berat nanti isinya terus lambat wae terus. Rumus ketiga untuk kalian bisa bahagia ada rumus kalau bahasa filsafat itu ayo mengubah mindset cara berpikir kita cara kita menanggapi sesuatu jadi manusia itu punya keistimewaan memberi makna apapun dan makna ini loh yang sering membuat kita drop pesimis, putus asa, dan lain sebagainya. Kalau kalian tiba-tiba nilai mata kuliahmu jatuh, itu mungkin menurut kalian, ya Allah, ini musibah, ini bencana, ini. Itu karena kalian membacanya kegagalan. Tapi kalau kalian membacanya sebagai tantangan, wah, nilai saya jatuh, ini berarti saya harus belajar. Kalian tidak drop. Jadi fenomenanya sama, tapi cara membacanya berbeda. HP ini sumber kerusakan apa sumber kebaikan, kenikmatan? Itu kan macam-macam kalian cara memaknainya. Ada yang benci sekali HP saya ikut banyak forum seminar itu selalu yang dimaki-maki ini. Harusnya kan orangnya bukan ininya. Tapi benci sekali dengan HP karena memaknai HP sebagai sumber rusaknya peradaban. Padahal ini manfaatnya juga besar loh. Mahasiswa hari ini tuh kalau Mas kok enggak beli buku, beli kuota terus, di HP juga ada bukunya kok Pak. Padahal ya ora tahu diwaca. Senengnya download aja enggak pernah dibaca. Kolektor semua tapi enggak ada yang baca. Jadi budaya bacanya hilang. Jadi karena kebencian pada HP, padahal ini kalau kita lihat manfaatnya, kita maknai sesuatu yang produktif, bermanfaat untuk hidup kita, ya kita terus jadinya bersyukur ada HP. Bayangkan yang sedang bucin, sedang pacaran itu, kalau ndak ada HP, mesti stres. Kadang-kadang telepon-teleponan habis sisa sampai jam 3 subuh. Itu isinya cuma miss you too, bolak-balik sampai subuh isok ngono. Gak panas kupingnya nelpon gitu. Kamu nutup dulu ya. Ya kamu aja dong. Oh, kamu aja. Bolak-balik itu sampai subuh. Ya wis alhamdulillah manfaatnya HP. Jadi itu yang cara kita memaknai sebenarnya. Ya tentu saja di barang ini ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Makna itu dari mana? Dari kita. Jadi kita yang memberi, oh ini manfaat, oh ini bahaya. Ada mahasiswa yang nonton cewek cakep, astagfirullah, dosa-dosa kan ngono. Ada yang lihat, alhamdulillah ini anugerah Allah. Yang membunyikan siapa? Kita sendiri. Jadi berarti apa? Mengalami apapun, apakah itu pahit, apakah itu manis, akan bisa jadi pengalaman membahagiakan kalau kita membacanya pas. Itu yang disebut pemaknaan. Ada pandemi misalnya, itu kan bisa kita maknai negatif, bisa kita maknai positif. Mungkin yang mahasiswa seneng, alhamdulillah kuliahnya bisa online. Sekarang harus ke kampus lagi, males. Jadi ada yang benci online, aduh sekarang kuliahnya online, kuota ini mesti. Saya kadang-kadang kalau
kuliah itu Pak Rektor, uji mahasiswa online itu yang saya stres. Kalau diuji nggak bisa menjawab, pura-pura sinyalnya lemot. Mohon maaf Pak, sinyalnya lemot. Ada Pak Juniraison jawab. Kayaknya nggak kedengeran Pak, sinyalnya lemot. Itu dari sisi ini lucu, nanti dari sisi yang lain mungkin memprihatinkan. Saya kalau ngajar itu sering hanya lihat tulisan nama saja. Buh mahasiswa neng di. Seolah-olah hadir kuliah tapi orangnya ndak ada. Kadang-kadang ada mahasiswanya ngetrik gitu. Fotonya kayak serius dengerin gitu. Tak pikir foto apa orangnya, ternyata foto saja, gambar tok ya arek iki. Jadi dosennya ngomong dewe ditinggal. Jadi kadang-kadang begitu. Nah, tapi kan banyak yang seneng, banyak juga yang tidak seneng. Ternyata problemnya di mindsetnya, cara memaknai hidup. Maka mari kalau sekarang orang memintanya, ayo berpikir positif saja. Ayo husnudzon saja. Karena ketika kita suudzon, yang berat ya kita sendiri. Kalau kita berprasangka buruk, itu kan yang berat kita sendiri. Maka ayo berprasangka baiklah pada teman-teman kita sendiri. Fenomena apapun yang kita hadapi, kita baca secara positif saja. Jadi kita lihat teman kita, lu ini belum nikah, lu pacaran, lu kok berani nginep hotel berdua. Oh mungkin di kamar tadarus bersama, apa tahajud bareng. Ini ya, daripada kamu sumpek wong yo, meskipun kamu khusnudun ya kamu ndak melu seneng, ndak rasa tiwas kamu stres nyebar isu kemana-mana malah dilapor ke polisi. Biarlah berprasangka yang positif saja. Kita mungkin punya banyak pengalaman pahit, fenomena pahit dalam hidup, ayo kita baca yang positif saja. Biar apa? Biar bahagia. Kelemahan ayo dibahasakan sebagai tantangan. Wah ada masalah ini, saya terancam DO ini, ya jangan dibunyikan masalah, ayo dibunyikan tantangan. Gimana caranya biar saya bisa menyelesaikannya segera. Sampai semester 8 saya kok masih jomblo ya Pak. Itu tantangan bukan kelemahan. Karena kalau dibaca kelemahan kamu mungkin stres. Jadi itu yang rumus selanjutnya untuk kita bisa bahagia. Jadi mari berpikiran positif. Mindset kita mindset yang positif saja. Insya Allah kalau mindset kita positif ya hidup kita isinya kebahagiaan demi kebahagiaan. Baik. Ambil nafas sebentar sebelum ganti materi. Kalau sama saya isinya materi-materi terus. Tidak apa-apa ya biar dapat ilmunya. Yang pertama itu. Terus ada teori selanjutnya. Kalau tadi kan caranya. Sekarang durasinya. Jadi ada satu teori yang menyebut kebahagiaan itu jenisnya macam-macam, tapi bisa dipilah dari aspek durasi. Durasi itu panjangnya. Ada kebahagiaan itu yang singkat saja, ada yang lebih panjang, ada yang sangat panjang. Kebahagiaan yang durasinya paling pendek itu namanya pleasure, kesenangan. Makan enak, itu kan senang. Durasinya pendek. Kalau sudah kenyang mungkin tidak lama. Sepiring ini mungkin hanya 2-3 jajan sudah penuh perut. Itu kan senang. Kalau ditambahi lagi sudah tidak enak lagi. Jadi makan, minum, pokoknya yang sifatnya senang-senang, seks itu juga kan durasinya pendek. Jadi tidak lama. Kalau sudah ya sudah. Jadi kalau kalian hanya mengejar kesenangan, mungkin kalian mendapatkan kebahagiaan, tapi pendek. Yang lain kuliah capek, kamu lebih milih TikTokan saja di kamar scrollan itu. Seneng kan, tapi sebentar. TikTokmu dimatiin nih, kamu stres juga. Karena bolos kuliah, diteleponi dosennya, macam-macam wis. Masalah panjang bermunculan hanya karena ingin senang sesaat tadi. Mungkin kamu bahagia tapi durasinya hanya 2-3 menit. Tidak panjang. Ya sejauh kesenangan itu masih kamu geluti. Wong barang senang itu kalau manusia kan ada titik jenuhnya.
apapun itu. Makan, itu. Kalau kamu jatahnya satu piring, makan dua piring, piring kedua mungkin kamu pontang-panting. Piring ketiga muntah mungkin kamu. Piring keempat terus kamu lari. Sudah. Meskipun itu makanan favoritmu. Jadi kalau hanya yang kamu kejar kesenangan, selesai. Kalian misalnya pacaran, kok hanya nyari seneng-seneng saja, percayalah durasinya pendek. Karena seneng itu ada batasnya. Makanya kalau sudah 2-3 tahun pacaran itu rentan pisah. Apalagi yang pacarannya hanya dalam rangka biar ada yang bantu buatin skripsi. Skripsi ini tadi ditinggal kamu. Jadi durasinya pendek. Kalau hanya senang-senang, pleasure, apapun itu. Kenapa kamu kuliah? Ya cari nganggur pak, seneng-seneng aja. Ya nanti senengmu pendek, durasinya pendek. Mengikuti hawa nafsu itu seneng, tapi pendek durasinya. Apapun jenisnya. Ngeprank temenmu itu kan seneng. Tapi kan setelah itu kamu diamuk, dimusuhi, dipentungi. Jadi musuh akhirnya. Nah, semoga teman-teman tidak narget kebahagiaan hanya di level pleasure ini. Boleh naik kelas satu level, yaitu achievement. Jadi tidak sekedar senang-senang, tapi juga capaian. Punya keinginan diwujudkan, itu namanya achievement. Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik. Dan terus terwujud, itu kan bahagia. Itu lebih panjang daripada sekedar senang-senang. Jadi durasinya lebih panjang. Setiap orang kan punya keinginan. Nah, wujudkan keinginanmu, kamu akan sangat bahagia. Tapi juga ada batasnya bahagianya, tapi lebih panjang daripada sekedar pleasure. Jadi, wujudkan cita-citamu, kebahagiaanmu lebih panjang. Meskipun ya saya bilang tadi tetap ada batasnya. Kalian lulus misalnya, cum laude, lulusan terbaik, disuruh pidato sama Pak Rektor. Ya senengnya saat itu saja, nanti keluar dari ruang wisuda sudah mulai tolah-toleh lagi. Apalagi teman-temanmu ngerubung traktiran indi soyo wis sumpek lagi sudah. Jadi capaian luar biasa, meraih ini meraih itu, karena manusia itu punya ciri kalau keinginannya tercapai dia kan tidak berhenti, punya keinginan lebih jauh lagi. Nggak, kalian kan misalnya kayak tadi target lulus, begitu lulus kan nggak terus hidupmu selesai, masih ingin ini lagi, masih ingin itu lagi. Itu yang membuat capaian itu bahagianya lebih panjang, tapi juga tetap ada durasinya. Ada level 3-nya kebahagiaan yang durasinya lebih panjang dari achievement, dari capaian, yaitu contribution. Contribution itu bisa berkontribusi, membantu yang lain. Ini kebahagiaannya jauh lebih panjang daripada sekedar sukses sendiri. Orang tua itu begitu bisa mengantarkan anaknya sampai lulus kuliah, dia bahagianya jauh lebih besar dibandingkan ketika dia dulu lulus sendiri. Kalau kalian bantu temanmu dengan bantuanmu itu kemudian dia sukses apa, mencapai apa, terbantu apa, itu bahagiamu lebih panjang. Jadi, boleh dicoba. Membantu teman dan dia sukses, alhamdulillah. Itu dulu berkat pertolongan saya, itu dia bisa kayak gitu. Itu dulu saya yang kenalin loh. Sekarang jadi punya anak 2. Jadi kan kamu cerita kemana-mana. Kalau bukan atas jasa saya sulit itu. Meskipun saya sampai hari ini masih jomblo. Misalnya. Ini namanya contribution. Kalian berkontribusi apa itu bisa diingat-ingat lebih panjang. Misalnya kalian hanya sekedar bantu kampus ini ikut nanam 1 pohon saja. Percaya sampai besok kamu kalau kesini mesti kamu nyari pohon yang kamu tanam itu. Ini kontribusi saya dulu. Jadi kalau ingin bahagiamu lebih panjang, level 3 adalah kontribusi. Tidak egois, ingin mengejar bahagiamu sendiri, tapi juga membahagiakan orang lain. Ada lagi satu, ini level tertinggi kebahagiaan. Namanya ultimate good.
Kalau bahasa Inggrisnya ya, tidak usah khawatir, saya terjemah, saya ngerti kamu TOEFL-nya. Ultimate good itu kebaikan puncak. Kalau dalam bahasa agama itu keikhlasan. Kalau kalian melakukan kebaikan dengan ikhlas, itu bahagianya tidak ada akhirnya. Kalau contribution tadi masih ada titik di mana ketika kita berkontribusi terus tidak terlalu bahagia, mungkin yang kita bantu cuek, yang kita bantu tidak mengapresiasi, itu rasanya terus jadi tidak bahagia. Tapi begitu kita ikhlas, itu bahagianya tidak ada akhirnya saja. Karena tujuan kita hanya ridhonya Allah saja. Ada apa-apa. Saya bantu dia, dia balasnya jelek, tidak apa-apa. Pamrih saya bukan dia, pamrihku Allah saja. Ini namanya ikhlas. Kalau kalian ada di titik ikhlas ini, percayalah bahagiamu akan long lasting, enduring. Tidak ada akhirnya. Jadi kebahagiaannya lebih hakiki daripada kebahagiaan-kebahagiaan sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bahagia, boleh cari ingin bahagia yang kelas rendah atau bahagia yang kelas tinggi. Sesuai level-level kebahagiaan ini tadi. Baik, sudah 20 menit kah? Udah ada yang angkat tangan, tak enten nih, mau ada yang bilang 20 menit Pak, sudah cukup. Sambil tak tambahi satu lagi ya nanti setelah jam 9. Saya pengen dialog saja, wong ini ngobrol ya, maksud saya sendiri yang ngomong ya. Nanti kalian yang ngomong. Tak tambahi satu teori lagi. Kali ini saya bawa dari filosof Sufi Muslim, Imam Ghazali. Kalau beliau menulis kitab yang judulnya Kimia Sa'adah. Sa'adah yang kebahagiaan ya. Saya kemarin ngisi di Rembang itu, Pak. Sa'adah itu bedanya apa dengan rong adah apa telung adah? Ya bahasa Jawa itu sa'adah itu. Bahasa Indonesia Arab sa'adah itu artinya kebahagiaan. Semoga di sini tidak ada yang namanya sa'adah ya. Ro kancane, oh kok sa'adah mbok rong adah. Oke. Jadi kata Imam Ghazali, kebahagiaan itu tergantung orientasi jiwanya masing-masing orang. Itulah mengapa kadang orang jahat pun bisa bahagia. Jadi kebahagiaan ini kebalikannya teori-teorinya orang Yunani. Kalau orang Yunani seperti yang dikutip Pak Rektor tadi, kebahagiaan itu pasti lewat jalur kebaikan. Tapi kata Imam Ghazali tidak. Orang jahat pun bisa bahagia, tapi bahagia yang merusak tentu saja. Jadi tergantung jiwanya. Ada orang itu kata Imam Ghazali yang jiwanya saitonia. Ada orang yang jiwanya bahimia. Ada orang yang jiwanya sabuiyah. Dan ada orang yang jiwanya malaikah. Ini jenis kebahagiaan yang dikejar masing-masing orang ini beda-beda. Kalau yang jenis saitonia, kebahagiaannya adalah kalau membuat orang lain susah, sengsara. Oke. Ada kan orang itu seneng kalau yang lain susah, apalagi musuhnya. Kalau di agama kadang orang menyebutnya dengki. Terus kalau sudah dengki itu seneng. Saya keluar modal ndak apa-apa, capek keluar tenaga juga ndak apa-apa. Saya rusak juga ndak apa-apa, asal dia juga rusak. Asal dia juga hancur. Oke. Iya, jadi daripada saya nggak dapat apa-apa, mending hancur saja semua. Saya ikut hancur juga ndak apa-apa. Ini jiwanya setan. Setan itu kan oleh Allah dinas, kamu mesti masuk neraka. Terus dia, ya sudah ya Allah, tidak apa-apa saya masuk neraka, tapi beri saya kesempatan untuk nyari teman sebanyak-banyaknya. Menyesatkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada orang yang mentalnya setan, kebahagiaannya adalah kehancurannya orang lain. Rusaknya orang lain. Ini jiwanya setan. Semoga hari ini tidak ada yang begitu. Tidak ada.
Harus Oke, ngamin tadi. oke, oke. Jadi kalau dalam agama itu kan hatinya orang yang jiwanya setan itu selalu ada pada musuh. Jadi karena penuh dengki, pokoknya ingin yang lain hancur saja, rusak saja. Aku sendiri rusak juga enggak apa-apa. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika orang misalnya bikin fitnah atau bikin hoax menjelek-jelekkan orang lain. Ini jiwa setan. Kenapa? Dia sendiri tahu kok hoax ini bohong. Wong aku yang bikin. Itu kan berarti secara sengaja aku melakukan kebohongan, sesuatu yang merusak diriku. Tapi tidak apa-apa, aku rusak. Asalkan orang yang aku benci juga rusak dengan hoax yang aku buat. Ini mungkin sebentar lagi rame ini hoax-hoax ini kalau sudah situasinya dimulai. Jadi orang bikin berita palsu, bikin apa informasi-informasi palsu, tidak masalah. Yang penting musuhku kalah. Bila perlu resikonya saya di penjara, tidak apa-apa saya di penjara. Yang penting musuhku hancur namanya. Ini jiwa setan. Aku di DO tidak apa-apa, asal temanku itu juga ikut DO. Setan jenenge, kalau punya teman kayak gitu, kamu minggir saja. Jadi ini orang hasut, orang dengki. Dan dalam Al-Quran kan kita diminta berlindung secara khusus pada hasibin idha hasad. Karena orang hasut itu ketika hasad, daya rusaknya luar biasa. Tidak hanya untuk yang dia hasuti, tapi juga untuk dirinya sendiri. Oke, jadi ternyata bisa bahagia orang sejahat ini ketika yang dia benci hancur atau rusak. Tapi bahagia dalam konotasi yang negatif. Ada lebih tinggi namanya bahimiyah. Bahimiyah itu kebahagiaan level bahimah itu binatang ternak. Jadi hidupnya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu seperti apa? Yang ada di pikirannya makan, minum, kawin, beranak pinak. Itu kan binatang ternak. Disuruh kerja males, pokoknya hidupnya dijamin sama yang punya. Itu binatang ternak. Jadi orang yang orientasinya bahimah itu yang ada di pikirannya hanya makan, minum, kawin tadi. Kesejahteraan fisik saja. Tidak peduli moralnya, tidak peduli akhlaknya, tidak peduli ibadahnya. Yang penting duitnya oke. Yang penting bisa makan. Yang penting anak cucuku terjamin. Ada orang korupsi sampai triliunan, itu kan kita tidak membayangkan. Kalian bayar UKT 1 juta, 2 juta, jungkel-jungkel duit triliunan, buat apa ya? Tapi itu pun merasa kurang, buktinya Yosef korupsi, itu berarti apa jiwanya? Jiwa bahimah. Khawatir tidak terjamin hidupnya. Khawatir tidak bahagia kalau uangnya sedikit. Khawatir tidak bahagia kalau hartanya tidak banyak. Jadi ini level 2. Jadi ada orang yang menggantungkan kebahagiaannya hanya pada kesejahteraan materi. Ini jiwa bahimah. Ada enggak di sini yang kuliah karena bercita-cita, pokoknya Pak, saya nanti lulus, pengen kerja, kalau sudah kerja nikah, kalau sudah nikah punya anak, terus ya sudah terus membesarkan anak. Titik di situ. Jangan-jangan semuanya begitu. Itu berarti orientasi hidupmu masih bahimah, yang dipikir hanya kesejahteraan materinya. Kadang-kadang akhirnya malah tidak bahagia. Karena ada itu orang tua yang prinsipnya, wah saya sengsara tidak apa-apa kok Pak, yang penting anak saya bahagia. Akhirnya nanti anaknya dibiayai, terus anaknya kerja. Ternyata anaknya prinsipnya sama, saya tidak bahagia juga tidak apa-apa, yang penting anak saya bahagia. Sampai 7 turunan begitu, akhirnya tidak ono sing bahagia. Karena jadi bukan berarti salah mikir anak, tapi prinsip itu terus kadang-kadang membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Padahal yang bisa membahagiakan orang lain itu kan orang yang dirinya sendiri bahagia.
Jadi semoga teman-teman yang hadir malam hari ini tidak ada yang orientasi hidupnya sependek itu. Yang merasa bahwa bahagia itu yang penting punya uang, Pak. Kalau ada yang punya prinsip ini berarti kalian jiwanya jiwa bahima, binatang ternak. Yo akhirnya kan kamu gimana caranya dapat uang banyak, yo termasuk yang ada yang rajin main slot, ada yang utang pinjolnya banyak, ya jenis-jenis itulah ya. Pikirannya duit, kuliahnya tidak lulus-lulus. Terus ada lagi satu level lebih tinggi, namanya sabu iya. Sabu iya itu orang yang kebahagiaannya ketika menang. Sabu iya itu artinya binatang buas. Binatang buas itu kan, yo pingin dia unggul, pingin dia di atas yang lain, pingin dia nomor satu. Dia gelisah kalau saya tidak nomor satu. Saya harus menang pokoknya. Yang lain harus kalah semua dengan saya. Ini lebih penting. Kehilangan harta tidak apa-apa. Yang penting ratingku tinggi. Main game harus nomor satu meskipun dibiayai besar bolak-balik beli. Nah, ini namanya jiwa sabu iya. Logikanya menang kalah dalam hidup. Ini juga lebih tinggi dari bahima tapi juga masih negatif. Sekarang saya tidak tahu Pak Rektor, saya kalau ngaksesori di kampus-kampus itu sebagian besar kampus itu semboyannya ingin unggul dibandingkan kampus yang lain. Unggul dan terkemuka di bidang ini. Nomor satu di ASEAN, nomor satu di dunia. Targetnya pokoknya nomor satu. Semua. Tidak salah sih, tapi kalau mindsetnya mindset perlombaan ya kita akan capek. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa menikmati banyak anugerah yang sedang kita rasakan sekarang. Boleh kok target tinggi, tapi jangan dengan logik menang kalah bahwa yang lain di bawah saya harus yang paling tinggi. Kita akan capek, karena kan kita ngerti semboyan di atas langit ada. Kalau Cak Lontong tidak begitu kan jawabannya. Di atas langit ada. Nah, itu ada. Lanjutkan, Cak Lontong maksud biru. Saya lanjutkan. Terakhir, setelah ini kita tanya jawab ya. Ada tipe ideal, yaitu jiwa malaikah. Jiwa malaikah itu orang yang kenal kebaikan, kebenaran, dan patuh. Jadi berarti syaratnya dua ya. Ngerti yang baik, yang benar mana, terus patuh, itu malaikat. Berarti semangat belajarnya tinggi, daya implementasi amal solehnya juga jalan. Tidak sekedar ilmu, tapi juga laku. Tidak sekedar ngerti, tapi juga sadar. Malaikat itu kan tahu yang baik, yang benar, diilhamkan langsung oleh Allah, dan mereka patuh. Kan banyak orang ilmunya sih tahu, tapi terus bangkang, ngeyel. Ngerti yang baik, ngerti yang buruk, tapi tidak jalan. Ngerti kok kalau sodako itu bagus, tapi males sodako. Ngerti kok kalau belajar itu baik, tapi yo kapan-kapan saja belajarnya. Ngerti kok, ini namanya jiwanya belum utuh, belum malaikat. Bahkan banyak kan kalau teman-teman lihat di TV, di medsos itu kan, banyak orang pinter yang tidak jadi solusi, tapi jadi sumber masalah. Ilmunya tinggi, tapi setiap kali dia ngomong, masalah muncul. Tadi nggak usah ngomong saja, tambah ruwet, tambah masalah. Ketika dia ngomong, tambah problem. Nah ini namanya belum utuh antara pengetahuan dan kesadarannya untuk jadi baik. Maka ini kebahagiaan puncak. Jadi tahu yang benar, tahu yang baik, dan siap menjalankannya. Di situ kita ketemu kebahagiaan. Jadi rumus ideal ini sebenarnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Rektor, bahwa orang bahagia itu lewat jalur kebaikan. Maksudnya apa? Bahagia yang sejati, bukan bahagia yang level-level rendah.
Untuk tahu kebaikan ya kita harus ngerti ilmunya. Maka ada filosof barat namanya Socrates yang bilang bahwa orang pinter itu mesti baik. Karena memang dasarnya kebaikan itu ilmu. Kok ada orang pinter belum baik? Kalau versinya Socrates berarti dia belum pinter. Orang ini pinter loh Pak, kok masih korupsi? Ya berarti dia belum pinter. Dia tidak ngerti merusaknya korupsi, bahayanya korupsi. Orang pinter itu pasti baik. Maka kalian jadilah orang pinter biar jadi orang baik. Tidak bisa dibalik. Pak saya baik dulu saja Pak, pinternya belakangan. Itu mungkin kebaikanmu tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai. Harus ada ilmunya. Kan sering saya ilustrasikan, banyak sekali kebaikan itu harus kita pinter tahu porsi dan proporsinya. Misalnya kalau ada teman yang sedang males-malesan, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau belajar, tidak mau itu. Terus kamu datang, kamu nasihati, wahai temanku, hidup ini memang kita harus bersabar saja. Kita harus tawakal pada Allah. Kalau Allah menghendaki, apa yang tidak mungkin terjadi. Ya koncomu males-malesan mau nasihati gitu, oh berarti ini takdir ya. Iya. Bukan berarti nasihat tadi jelek, menasihati orang untuk sabar, percaya takdir itu bagus. Tapi untuk konteks temenmu yang satu ini jangan, dia bahaya, dia malah tambah males nanti. Nah, ini pentingnya ilmu. Jadi kalian apapun itu ya tetap dasarnya ilmu. Jadi apalagi ini kan kalau dari wajahnya kelihatan mahasiswa semua meskipun semester-semester akhir. Jadi ilmunya mesti ada, tinggal implementasinya. Di situ kalian akan menemukan kebahagiaan yang